Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini Masya Allah kita bisa berjumpa di majelis. Masya Allah, pada hari ini kita memasuki bulan Rajab sekitar tanggal 4. Dan ini adalah termasuk bulan haram, bulan yang disucikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang ada 4 yang Allah haramkan. Maksud haram di sini adalah suci, sebagaimana yang kita namakan ada namanya tanah haram, ya, Masjidil Haram, namanya masjid suci. Ini namanya bulan suci, ya, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala amal ibadah yang dilakukan di bulan ini dia akan berlipat, ya, pahalanya akan berlipat-lipat. Begitu juga sebaliknya, dosa yang dilakukan dosanya pun berlipat-lipat. Kemudian amalan-amalan di bulan Rajab ini banyak, ya. Selama ini mohon maaf, hanya orang mengenal bulan Rajab hanya bulan puasa. Padahal bulan Rajab itu adalah bulan suci yang silahkan melakukan amal soleh apapun bentuknya. Apapun itu bentuknya, tanpa ada mengkhususkannya. Karena ada sebagian kita mengkhususkan puasa tanggal 1 saja, atau dari tanggal 1 sampai 10 saja. Padahal di bulan Rajab sama seperti bulan-bulan lainnya, seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, sama seperti bulan-bulan haram yang lainnya. Maka silahkan untuk memperbanyak puasa di bulan ini, silahkan bersedekah dan sebagainya. Yang kalau ingin orang berpuasa tidak mesti, ya, bebas dia melakukan puasa ini, ya, kapanpun, yang penting masih dalam bulan Rajab. Allahu a'lam. Karena itu bulan Rajab menunjukkan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ya, sekitar hampir kira-kira sekitar 50 harian lagi, Masya Allah, tidak terasa. Mudah-mudahan nanti kita masuk ke dalam bulan ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendapatkan keberkahan dan ampunan pada bulan tersebut, ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikut hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Senin ini kita ingin memulai kembali. Sebenarnya memang tidak ada, bahwasanya kajian ini sebenarnya dilakukan secara online. Jadi kemarin selama pandemi itu kita ada online, maka salah satunya adalah kitab yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, kebetulan karena hari Kamis biasanya kita online, dan kita hari Kamis di sini ada kajian juga kan. Jadi akhirnya yang online harus mengalah dengan yang offline. Dari itu, untuk melanjutkan yang online itu yang biasa hari Kamis, kita coba offline kan di hari Senin pada hari malam ini. Yang kita bahas di sini adalah yaitu Alkitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah sebuah kitab yang Masya Allah, ya, yang kitab yang sangat masyhur di kalangan seluruh para ulama. Kitab yang sangat-sangat kecil, tapi subhanallah, ya, di dalamnya terdapat hadis-hadis tentang perkara agama kita. Kenapa yang kita bahas kitab ini? Yaitu karena memang ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski Al-Imam An-Nawawi sendiri pun mengatakan hadis ini dhaif, tapi dhaifnya tidak terlalu parah.
ya, yaitu sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang di kalangan umatku menghafal 40 hadis dalam perkara agamanya, maka dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat bersama para ahli fikih dan ulama. Ya, banyak sebenarnya arba'in ini banyak kitabnya. Ada yang lebih cenderung kepada bab tauhid, ada yang cenderung kepada bab fikih dan sebagainya. Banyak pengarang kitab arba'in. Cuman yang memang paling masyhur adalah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'iyah. Ya, beliau yang terkenal. Kalau kita sebutkan kata arba'in, maka semua pandangan, semua pendapat akan menuju kepada arba'innya An-Nawawi. Karena di dalam arba'innya An-Nawawi di sini bahwasanya hampir dari segalanya ada, dari bab tauhid ada, adab ada, kemudian nanti fikihnya ada, sosialnya, semuanya ada. Ya. Karena itu mudah-mudahan kita belajar pada malam hari ini insyaallah, mudah-mudahan ya paling tidak kita berusaha menghafal hadisnya. Ya, berusaha untuk mengikuti atau menghafal hadisnya, yang insya Allah pelan-pelan, lama-lama kita akan berusaha memahami secara baik dan kita berharap bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut. Ya, yang sebagaimana kalau kita lihat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis-hadis ini hampir ya insya Allah semuanya hadis-hadis sahih. Baik. Karena ini adalah pembahasan lanjutan, kita sudah membahas hadis pertama dan hadis kedua. Hadis kedua pun baru hanya sebagian, ya hanya berapa persen saja. Baik, kita lihat hadis yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Kalau kita disebutkan hadis Jibril, kita akan tahu yang mana sih namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah hadis kedua ya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya dalam sebuah hadis dan yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Jadi ketika itu Umar mengatakan, ketika itu kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kemudian muncul salah seorang muncul dari kejauhan yang mendekat kepada kami. Yang mana seseorang itu sangat bersih, ya, sangat putih pakaiannya, ya, kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak terlihat dari jasadnya, tidak terlihat dari bodinya, tubuhnya itu bekas perjalanan jauh, ya, dan bahkan tidak seorang pun dari kalangan kita ada yang mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian sampai dia duduk ya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menempelkan rukbataihi ila rukbataihi, menempelkan lutut ketemu lutut, kemudian meletakkan tangan di atas fakhidaihi, pahanya. Maka dia kemudian kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita ila in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka pertama dia langsung bertanya, wahai Muhammad, kabarkan aku apa itu Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah
ya, engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, membayar zakat dan berpuasa Ramadan dan melaksanakan haji, ya, jika engkau memiliki kemampuan. Kemudian yang bertanya ini mengatakan apa? Sodakta, engkau benar. Dia nanya, dia yang membenarkan. Fa'ajibna lahu. Maka si Umar yang melihat kejadian itu takjub. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya dan dia yang malah membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Sekarang kabarkan aku apa itu iman. Maka Nabi SAW mengatakan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Engkau benar, dia jawab. Kemudian dia mengatakan lagi apa? Fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekarang kabarkan aku apa itu ihsan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwasannya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka orang itu bertanya lagi, kalau begitu sekarang kabarkan aku tentang kapan hari kiamat. Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan aku tentang tanda-tandanya. Maka dia mengatakan, Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maka bertanya, kemudian dia menjawab apa? Tanda-tanda kiamat itu adalah, Rasul menjawab, yaitu seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang dulunya bertelanjang kaki, maksudnya tanpa sandal, dan dia bertelanjang, ya, dan sebagai pengembala kambing, mereka semua berlomba-lomba dalam membuat gedung-gedung yang tinggi. Summan tolako, setelah tanya itu, intolako, dia pergi. Falabis tumalia, maka Umar di sini hanya istilahnya bengong, langsung pergi. Ya, falabis tumalia, summa qala, maka Nabi mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il. Umar, kamu tahu enggak siapa yang tanya tadi itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kuburnya berada di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini murid yang cerdas. Maka dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itu tadi Jibril, dia mengajarkan kalian, yuallimakum, mengajarkan bagi kalian apa? Agama kalian. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, panjang hadisnya, ya, sangat-sangat panjang. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas yaitu pembahasan sampai tentang iman kepada kitab. Ini kalau enaknya dilanjutkan apa balik? Balik aja. Baik, saya tawarkan baik.
mudah-mudahan nih, karena ini kita mengisi kekosongan. Nanti kalau ada ustadz masuk, saya harus pergi nanti. Ya, lanjut aja ya. Baik. Yaitu bahwasanya kita membahas tentang iman kepada yang pertanyaan yang kedua, yang rukun Islam sudah kita bahas. Yang kita bahas yaitu rukun iman sampai kepada kitab-kitab. Yang saat ini insya Allah kita akan bahas iman kepada rasul-rasul. Taib, apa itu? Ai an tu'mina bi rasulillahi azza wa jalla wal murad bir rusul minal bashar. Bahwasanya yang dimaksud dengan rasul di sini adalah engkau beriman kepada utusan Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah wal murad bir rusul minal bashar, dari kalangan manusia. Karena memang mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang namanya nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin. Ini pendapat mayoritas ulama. Wali'ulima bi annahu yu'abbiru bi rasulin wa yu'abbiru bi nabiyyin. Kadang-kadang memang disebutkan, ditakbirkan, diucapkan, dikatakan dengan rasul, kadang dikatakan nabi. Fahal ma'nahu mawahid, apakah nabi dan rasul ini maknanya sama? Ya. Al-jawab amma fil Quran. Maka jawabannya adalah adapun di dalam Al-Qur'an fakullun man dzukira minal anbiya fahuwa rasulun. Semua nabi, kalau dalam Al-Qur'an, semua nabi yang disebutkan ya di dalam Al-Qur'an, maka dia juga dikatakan rasul. Fakullama wujidat fil Qur'an min nabiyyin fahuwa rasulun. Maka setiap siapapun yang didapatkan di Al-Qur'an min nabiyyin, dari kalangan para nabi, fahuwa rasulun, dia adalah seorang rasul. Lakin makna nabi wa rasul yakhtalif, akan tetapi memang beda antara makna nabi dengan makna rasul. Wasafihi, dan yang benar adalah anan nabiyya huwa man auha ilaihi bi syara' wa umira bil amali bihi walakin lam yu'mar bi tablighihi. Yang dimaksud dengan nabi itu adalah, ini yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, nabi itu adalah seseorang yang diberikan wahyu syariat dan diperintahkan untuk mengamalkan ya dengan dirinya sendiri, walakin lam yu'mar bi tablighihi, dan tidak diperintahkan untuk disampaikan atau diajarkan kepada orang lain. Berarti syariatnya ini dia sendiri yang menjalankan. Itu nabi. Fahuwa nabiyyun bimakna mukhbar. Sehingga nabi di sini bermakna yang diberikan kabar. Misaluhu, contohnya Adam alaihi salam abul bashar. Adam itu adalah bapaknya para manusia. Bapak kita semua, berarti kita ini satu keturunan nabi semuanya, yaitu Nabi Adam. Ya, Nabiun mukallaf. Beliau adalah seorang nabi mukallaf. Ya artinya bisa menerima pahala dan bisa mendapatkan dosa, mukallaf. Lakinnahu laisa bi rasul. Tetapi Adam di sini, bapak kita, bukanlah seorang rasul. Lianna awwalar rusul Nuh. Kenapa? Karena yang disepakati adalah bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Amma Adam, adapun Nabi Adam, fanabiyun, beliau adalah seorang nabi, kama sahha dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ada riwayat yang sahih menerangkan hal tersebut. Fa idza qala qailun limadam lam yursal. Jika ada yang bertanya, kok Nabi Adam bukan termasuk rasul? Maka jawabannya, li'annan nasa dzalik fi dzalikal waqt. Kenapa? Karena di zaman saat itu, di zamannya Nabi Adam alaihissalam, kanu ummatan wahidah, masih terhitung satu umat. Ya, masih terhitung satu umat. Qalilina wa laysa bainahum ikhtilaf. Jumlahnya sangat sedikit dan belum terjadi perbedaan. Ya, lam tattasa' ad-dunya,
Dunianya maksudnya orangnya belum begitu meluas. Ya, walam yantashir al-bashar. Kemudian apa, manusianya artinya belum tersebar kemana-mana. Artinya numplak di sana saja. Ya, fakanu muttafiqina, maka mereka semua itu bersepakat, fakafahum an yarau abahum, ya, maka cukup bagi mereka apa? Yaitu abahum, yaitu Adam alaihissalam, bapak mereka, ya. Nabi Adam alaihissalam kan banyak punya anak, keturunan dan sebagainya. Artinya mereka mencukupkan Adam atau bapak mereka inilah yang menjadi patokan dalam beribadah, ala ibadatin wa yattabi'uhu, dan dijadikan sebagai panutan. Semuanya sepakat. Ya, summa lamma hasalal khilaf, kemudian apa? Terjadilah khilaf, artinya terjadilah banyak perbedaan, wantasyaron nas, dan manusia saat itu menyebar kemana-mana, uhtija ilar rusul, maka dalam kondisi manusia sudah tersebar, banyaknya perbedaan di kalangan para manusia, maka saat itulah dibutuhkan yang namanya rasul. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Ta'ala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah, dulu umat itu pernah menjadi satu. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirin, maka Allah utus para nabi, ya, mubasyirin, yang mana tugas para nabi adalah memberikan kabar gembira, wa munzirin, dan memberikan kabar peringatan. Fa idza qala qail, jika ada lagi yang mengatakan, mal faidatu minan nabi ba'da Adam alaihissalam idza kana lam yu'mar bitabligh, terus apa faedahnya? Apa tujuannya? Apa fungsinya diutusnya nabi setelah Nabi Adam jika memang tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain? Sebagaimana tadi nabi itu tugasnya mendapatkan syariat tapi tidak menyampaikan. Jadi setelah Nabi Adam kan ada nabi yang lain, terus apa faedahnya kalau begitu? Nah, kita lihat bagaimana menurut beliau. Qulnal faidah, maka beliau menjawab, tadzkirun nas bisyari'ah allati nasauha, tujuannya adalah diutus seorang nabi setelah Nabi Adam adalah sebagai peringatan, mengingatkan kembali tentang syariat yang dilupakan oleh mereka. Wa fi hadza la yakunul i'rad minan nas taman fala yahtajuna ila rasul. Maka di sini saat itu memang belum butuh yang namanya rasul. Wa yakfin nabi alladhi yudzakiruhum bisyari'ah. Artinya tidak terjadi perbedaan, cuman hanya mengingatkan kembali, ayo dibawa kembali. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 44, inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur. Maka sesungguhnya kami menurunkan Taurat dan di dalam Taurat tersebut ada hudan, ada petunjuk dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyun, yang mana para nabi berhukum dengannya, alladzina aslamu lilladzina hadu, yaitu orang-orang yang aslamu berserah diri, lilladzina hadu, untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadihi hiyal faidah minan nabi, faidah minan nabi, lianna hadza iradu qawiyyun wa huwal faidah minan nubuwah bila risalah wal jawab wa ma sabaq wa li hadza jaa fi hadisin lakinnahu dhaif. Ada memang hadis, ada sebuah jawaban, ya, meskipun hadisnya dhaif, tapi beliau mengatakan ulama ummati ka anbiya bani Israil, para ulama di kalangan umatku itu sama seperti para nabi di kalangan Bani Israil. Sampai-sampai ya ulamanya di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disamakan dengan nabinya Bani Israil. Kenapa? Karena memang yang namanya ulama tidak boleh membawa syariat yang baru. Sehingga disamakan meskipun hadisnya dhaif, maknahu sahih. Beliau mengatakan maknanya sahih. Secara makna sahih, lakinnahu dhaif min haitsu isnahu musnadun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia terhitung dhaif kalau disandarkan kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Karena memang nanti ada penggunaan hadis-hadis dhaif itu kapan boleh dipakai. Yang mana ada syaratnya, hadis dhaif itu boleh dipakai. Ada yang memang secara rawi, secara sanad dia secara sanad dia dhaif, tapi secara matan dia sahih, secara makna dia sahih. Ini yang dipelajari dari kalangan ahlu hadis. Wa awwalur rusul, ya, rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh. Ya, kalau kita ditanya siapa rasul pertama, Nabi Nuh. Kalau ditanya siapa nabi pertama, Adam. Ya. Jadi ini pertanyaan sakhofi, pengetahuan. Kalau kita punya belajar sekarang anak-anak, apalagi pandemi begini, kita disuruh ikut belajar juga orang tua. Ya. Ditanya ada pertanyaan, apalagi nanti ujian, siapa nabi pertama? Adam. Siapa rasul pertama? Nuh. Siapa rasul nabi terakhir? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa rasul terakhir? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul terakhir adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam bi annaka satajidu fi ba'di kutubit takhrih. Maka beliau menyampaikan di sini, kalian akan mendapatkan sebagian pada buku-buku sejarah anna Idris alaihi salatu wassalam kana qabla Nuh. Idris di sini adalah nabi yang diutus sebelum Nabi Nuh. Ya, wa anna hunaka ba'dhan akharina mislu Syid. Begitu juga ada lagi nabi setelah yaitu nabi dengan Nabi Idris, yaitu Nabi Syid. Karena dia menyebutkan begitu ahli sejarah. Tapi beliau mengatakan kullun hadza kadibun wa laisa bisahih. Semuanya bohong dan tidak ada yang sahih. Artinya setelah Adam langsung gimana? Nabi yang kita kenal 25. Yang kita kenal 25. Nggak, di sini hanya urutannya saja. Yang beliau permasalahkan hanya urutan. Kalau kita hafalnya kan dulu Adam, Idris, Nuh. Tapi kalau lihat pendapat beliau Adam, Nuh. Makanya beliau mengatakan, yang mengatakan bahwasannya Nuh atau Idris sebelum Nabi Nuh, kemudian Syid anaknya Adam, ada namanya Syid, dikatakan sebagai seorang nabi pula. Maka beliau mengatakan hadza kadibun, ini adalah bohong, walaisa bisahih, bukan termasuk sahih. Allahu a'lam. Sekali lagi ini pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka beliau mengatakan fa Idris ba'da Nuhi qat'a. Masya Allah. Maka Idris di sini adalah beliau diutus setelah Nabi Nuh. Qat'a. Sampai beliau mengatakan qat'a, artinya qat'i, pasti. Beliau sampai memberikan kepastian qat'i. Ini dalilnya qat'i. Wa qad qala ba'dul ulama, sehingga sebagian ulama mengatakan inna Idris minar rusul fi bani Israil. Idris itu ya termasuk rasul dari kalangan Bani Israil. Maksudnya termasuk nabi dari kalangan Bani Israil. Perhatikan sekarang. Li'annahu daiman yudhkaru fi siyaqi qisasihim. Kenapa? Karena nama Idris terus diceritakan dalam kisah-kisahnya. Lakin na'lam, akan tetapi kita ketahui alal ilmal yakin. Bahkan beliau mengatakan ini kita paham secara ilmu yakin annahu laisa qabla Nuh. Bani Israil itu datangnya kapan? Setelah Nabi Nuh. Tapi beliau dikatakan sebagai nabi dari kalangan Bani Israil. Berarti di sini Masya Allah. Makanya beliau berani sampai mengatakan Idris itu setelah Nabi Nuh. Qat'an, qat'i, pasti. Ya, sebagaimana wad dalil qaulillahi ta'ala. Beliau mohon maaf tidak menyampaikan secara biasa, tapi beliau menekankan di sini dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 163.
Allah Ta'ala mengatakan inna auhayna kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian dalam firman surat Al-Hadid Allah Ta'ala mengatakan walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab. Ini dia. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan dari keduanya Ibrahim dan Nuh. Apa ini? Dzurriyyatihima dari keturunannya apa? Nubuwah wal kitab. Adanya kenabian dan kitab-kitab. Berarti ini belum ada kitab. Nanti setelah Nabi Nuh alaihissalam baru ada kitab. Ya. War rusul alaihi salatu wassalam fa arsalahu Allah wa hum al-qimah. Ya. Wa hum al-qimah wa ja'ala fi dzurriyyatihima an-nubuwah wal kitab. Maka Allah mengutus mereka, ya, bahkan wahum al-qimah adalah wa ja'ala fi dzurriyyatihima dan menjadikan di keturunannya ada namanya kenabian dan kitab-kitab. Faman za'ama, beliau di sini karena menekan lagi. Siapa yang za'ama mengira anna Idris qabla Nuh, Idris itu sebelum Nabi Nuh, faqad kadziba, maka dia berdusta, berbohong Al-Quran, berdusta dengan Al-Quran. Wa alaihi an yatuba ilallah, maka dia wajib bertaubat kepada Allah min hadzal i'tiqad. Ini berkenaan dengan masalah urutannya. Ya, war rusul alaihi salatu wassalam hum a'la. Maka ingat, rasul-rasul di sini ingat adalah hum a'la tabaqatil bashar. Rasul di sini adalah tingkatan paling tertinggi dari tingkatan manusia. Ya, an'amallah, yang mana Allah berikan nikmat kepada mereka. Kan ada, kalau kita lihat hadis yang masuk surga terlebih dahulu siapa? Siapa yang paling pertama masuk surga? Siapa? Yang paling pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau masuk, setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Hah? Ustaz Zainuddin gitu ya. Ya, setelah Muhammad para nabi yang lain. Setelah nabi dan rasul masuk baru dari kalangan umat. Umat siapa? Nah, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu masuk. Makanya kita ini adalah umat terakhir tapi masuk surga paling pertama. Wal awwalina wal akhirin. Pertama dan dulu waktu di dunia adalah paling terakhir. Ini artinya ada tingkatannya ada. Ya, war rusul alaihi salatu wassalam, maka rasul-rasul adalah ingat tingkatan paling tertinggi dari tingkatan-tingkatan manusia yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, jujur, benar, wasyuhada, para orang yang syahid, wassolihin, masuk orang-orang yang soleh. Berarti di sini menunjukkan apa? Hadihi arba'atu asnaf. Ada 4 golongan. Yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Fan nabiyyun yadkhulu fihi mir rusul. Maka para nabi, di dalam nabi itu ada yang namanya para rasul. Wahum afdalu minal anbiya. Rasul itu lebih baik, lebih afdal daripada nabi. Summar rusul afdaluhum khamsatu ulul, ya, summar rusul afdaluhum khamsatu hum ulul azmi.
Kemudian dari kalangan Rasul, kan banyak. Rasul itu jumlahnya 313. Bahkan 315. Ya, jumlah Rasul itu kalau nggak salah 315. Karena jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Ya, 124.000 itu jumlah nabi. Rasul di kalangan mereka 313. Cuman yang kita hafal berapa? 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25. Kalau Khidir bukan nabi dah. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nama-nama yang disebutkan Al-Quran itu ada berapa? 25. Ya, yang ini yang wajib kita imani semuanya. Nah, maka sehingga apa? Tadi jumlah Rasul berapa? Totalnya 313. Tapi yang kita tahu, ingat di sini summar rusul afdaluhum khamsatu hum ulul azmi. Yang terbaik 5 orang. Yang dinamakan dengan ulul azmi. Dzakaru fil Qur'an fi maudhi'ina fi suratil Ahzab. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di banyak-banyak titik dalam surat Al-Ahzab, wa fi suratis Syura. Begitu juga dalam surat Asy-Syura, fa fi suratil Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa id akhadna minan nabiyyini mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan kami telah mengambil perjanjian dengan engkau wahai Muhammad, begitu juga kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Dalam surat Asy-Syura Allah Ta'ala mengatakan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Disebutkan 5. Kemudian apa lagi? Maka di akhir ayat itu apa? Fasubhanallah, maha suci Allah, hadhihi wasiyatun minallah. Ini adalah wasiat dari Allah lil awwalina wal akhirin. Bagi orang yang pertama dan yang terakhir. An aqimuddin, hendaklah dia mendirikan, menegakkan agama ini, wala tatafarraqu, jangan dia berpecah belah. Wa afdaluhum, ingat tadi kan para rasul 313. Yang terbaik berapa? 5 dari kalangan rasul loh. Berarti yang terbaik 5. Di antara yang 5 yang terbaik, wa afdaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Subhanallah. Baik, Masya Allah, ini nanti kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan faedah, kita bisa duduk bersama di sini, terhitung pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.